Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Langsung saja akan kami jelaskan pengertian dari APBN. Beberapa ada yang berpendapat bahwa pengertian APBN adalah suatu daftar rencana seluruh penerimaan dan juga pengeluaran negara dalam upaya mencapai suatu tujuannya. Umumnya, rancangan APBN akan dibuat untuk kurun waktu 1 tahun. Di dalam rancangan APBN akan tertulis seluruh daftar sistematis dan terperinci terkait penerimaan serta pengeluaran pemerintah dalam periode 1 tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Rancangan APBN di dalamnya mencakup perubahan dan juga pertanggungjawaban setiap tahun yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap tahun APBN akan ditetapkan dengan undang-undang. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang sudah diusulkan oleh pemerintah pusat, maka pihak pemerintah pusat akan menggunakan anggaran yang masih ada pada tahun lalu. Materi selanjutnya yakni manfaat dan fungsi APBN. Fungsi APBN bagi sebuah negara sangat penting, di mana setiap negara memiliki pemerintahan untuk mengatur dan mengelola kinerja keuangan serta mengarahkan anggaran pembelanjaan negara. Berikut beberapa fungsi penerapan APBN bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi APBN keempat bagi sebuah negara adalah fungsi alokasi. Memiliki arti bahwa anggaran negara harus terarah agar dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan efisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Dana yang telah ada di dalam APBN dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengadaan barang-barang serta berbagai jasa publik yang sudah beroperasi. Selain itu, fungsi APBN ini juga berguna untuk membiayai pembangunan yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya, fungsi distribusi. Fungsi APBN selanjutnya bagi sebuah negara, fungsi distribusi. Anggaran negara wajib memerhatikan keadilan dan rasa pantas. Fungsi APBN berguna untuk mencapai rasa dan sama rata antara wilayah dan daerah, sehingga kelas sosial dan jarak antara rakyat satu dengan lainnya akan berkurang. Selain itu, APBN juga harus digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan sarana pemerintahan yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk yang lain, misalnya subsidi, beasiswa, dana pensiun, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga, fungsi otorisasi. Fungsi APBN pertama bagi sebuah negara adalah fungsi otorisasi. Pemerintah memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan untuk setiap tahunnya. Adapun anggaran negara yang menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, fungsi perencanaan. Selanjutnya, fungsi APBN bagi sebuah negara adalah fungsi perencanaan. Anggaran negara merupakan sebuah pedoman negara untuk merencanakan kegiatannya dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang telah direncanakan setiap tahunnya. Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan digunakan ke depannya. Sebuah perencanaan ini digunakan sebagai acuan bagi negara untuk kedepannya dan berfokus pada jenis sektor apa saja. Contoh fungsi APBN, misalnya jika pemerintah ingin fokus memajukan pendidikan, maka pemerintah dapat
merencanakan anggaran pendidikan lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya yang kelima, fungsi pengawasan. Fungsi APBN ketiga bagi sebuah negara adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini menjadi pedoman untuk menilai kegiatan-kegiatan yang telah dirancang pemerintah dan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Fungsi APBN bagi sebuah negara yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Selain itu, APBN berperan dalam menjaga stabilitas juga termasuk sebagai alat yang berguna untuk mencegah jika nantinya terjadi inflasi dan deflasi negara yang tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi stabilisasi berarti fungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Langsung saja saya akan menjelaskan C. Struktur dan komponen APBN. Secara garis besar, struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan. Kemudian komponen APBN ini dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama ada anggaran penerimaan. Realisasi dari berbagai hak negara selanjutnya menjelma menjadi unsur penerimaan negara. Dalam garis besarnya, unsur penerimaan negara bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan dari penjualan minyak bumi dan gas alam, penerimaan yang berasal dari luar penjualan minyak bumi dan gas alam. Lalu yang kedua penerimaan luar negeri, bantuan program dan bantuan proyek. Penerimaan yang berasal dari luar minyak bumi dan gas alam pada dasarnya bisa dikategorikan ke dalam dua unsur penerimaan, yaitu sebagai penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak sebenarnya bisa diperinci menjadi tiga unsur penerimaan, yaitu penerimaan berasal dari hasil bersih perusahaan negara dan bank-bank milik pemerintah. Yang kedua, penerimaan yang berasal dari pemberian jasa pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga, penerimaan yang berasal dari pinjaman paksaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada dasarnya anggaran penerimaan bisa diperinci ke dalam 5 unsur penerimaan, yaitu 1. Penerimaan minyak bumi dan gas alam, 2. Penerimaan pajak, 3. Penerimaan bukan pajak, 4. Bantuan program, 5. Bantuan proyek. Kemudian selanjutnya adalah anggaran pengeluaran. Pelaksanaan dari berbagai kewajiban negara akan menjadi penyebab timbulnya pengeluaran negara. Dan pengeluaran negara pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran utama, yakni ada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai berbagai kegiatan sehari-hari pemerintah. Meskipun secara terperinci pengeluaran rutin bisa dipilih menjadi pengeluaran operasi dan pengeluaran konsumsi, tapi keduanya bersifat mutlak. Lancar atau tidaknya suatu roda pemerintahan sangatlah bergantung pada besar kecilnya alokasi anggaran untuk kedua unsur pengeluaran rutin tersebut. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi dan ditujukan untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintah sebagai salah satu aktor pembangunan nasional. Bentuk dari pengeluaran pembangunan ini bisa berupa proyek-proyek fisik dan proyek-proyek non-fisik. Anggaran pengeluaran secara terperinci bisa dikelompokkan ke dalam beberapa unsur pengeluaran, yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama, bantuan proyek, kedua, pembiayaan rupiah, ketiga, pengeluaran rutin lainnya, keempat, pembiayaan cadangan pangan, yang kelima, bunga atau cicilan hutang, yang keenam, subsidi daerah otonom, 7, belanja barang, dan 8, belanja pegawai. Dalam APBN dikenal istilah tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah adalah selisih lebih penerimaan dalam negeri terhadap pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut akan melengkapi penerimaan pembangunan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Dengan begitu, pengeluaran pembangunan akan selalu sama besarnya dengan penerimaan pembangunan ditambah tabungan pemerintah.
Jelaskan bagian D, penyusunan RAPBN dan pengesahan RAPBN menjadi APBN. Penyusunan APBN harus pula terkait dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum, dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan anggaran diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur APBN agar sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam program pembangunan nasional. Perlu dicatat, sejak tahun 2005, penyusunan APBN mengikuti format yang baru. Ia adalah format anggaran terpadu berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Format baru tersebut merupakan sistem penganggaran terpadu yang melebur pada anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran dengan tujuan mengurangi tumpang tindih alokasi pengeluaran. Selain itu, penyusunan APBN juga harus merujuk kepada ketentuan pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang 1945. Penyusunan APBN harus atas persetujuan DPR karena penetapannya dengan undang-undang. Mekanisme penyusunan APBN pun mengikuti siklus dan tahap yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Mengutip penjelasan dari laman Kemenkeu Learning Center, siklus APBN memakan waktu sekitar 2,5 tahun. Siklus tersebut meliputi 1 tahun tahapan perencanaan, 1 tahun tahap pelaksanaan, dan 6 bulan tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Penyusunan APBN melalui sejumlah tahap sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Di tahap ini pemerintah mempersiapkan rancangan APBN. Kedua, tahap pengajuan atau pembahasan dan penetapan APBN. Ketiga, tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Dan keempat, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaraan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan terkait, Kuasa Bendara Umum Negara terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendara umum negara. Pasal 17 Undang-Undang Pembendaraan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Pengawasan pelaksanaan APBN. Pengawasan pengelolaan keuangan negara atau APBN itu dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau bisa disebut juga BPKP, itu secara internalnya. Nah, sedangkan pada posisi eksternalnya, pengawasan itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan DPR atau DPRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pengawasan itu dilakukan oleh BPK melalui pemeriksaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu antara lain yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan APBN dan pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit oleh BPK.